menceritakan waktu diperjualbelikan. Uang udah gak berguna, semua transaksi dibayar oleh waktu. Perubahan fisik manusia akan terhenti pada usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun akan muncul jam digital di tangan kiri yang menunjukkan sisa waktu hidup setiap orang. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa ngopi agar peredaran darah lancar. Di film ini pemain utamanya juga ngopi. Masa kalian gak ngopi? Oke, lanjut. Di awal film terlihat seorang pria bernama Will Sales sedang ngucapin ulang tahun kepada ibunya yang ke-50 tahun. Ibunya terlihat masih muda meski umurnya udah tua. Terlihat seumuran dengan anaknya. Pada usia 25 tahun lah penuaan terhenti. Will Sales dan ibunya adalah keluarga yang gak mampu. Jadi demi menambahkan waktu agar tetap hidup, mereka bekerja keras setiap harinya. Di malam hari di sebuah bar, Will diberitahu temannya ada orang yang bernama Henry Hamilton yang mempunyai waktu satu abad. Will mengetahui ada orang yang bernama Fortis mengincar Henry. Will memberitahu Henry Fortis ini ketua dari orang-orang yang merampok orang-orang yang banyak waktu. Will ini menolong Henry, terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai Will dan Henry masuk ke bangunan kosong. Di bangunan ini mereka saling kenal dan ngobrol. Henry ini orang yang bosan hidup. Jadi keesokan harinya saat Will tertidur belum bangun, Henry mengasih seluruh waktunya ke Will secara diam-diam dan menyisakan waktu sedikit 5 menit. Ketika Will bangun, Will kaget waktunya menambah banyak. Will melihat Henry yang duduk di jembatan yang sudah siap mati dalam waktu 5 menit. Will telat pergi ke Henry. Di saat di tempat Henry, Will diawasi CCTV. Film berpindah ke ibu Will yang ingin naik bus akan pulang. Ketika akan naik bus, tarif bus menambah. Yang aslinya 1 jam jadi 2 jam. Jadi ibu Will terpaksa lari. Will yang nunggu ibunya panik karena di bus tidak ada ibunya. Bus yang terakhir. Karena panik, Will pun berlari untuk mencari ibunya. Will ini ingin membawa ibunya ke New Greenwich, tempat orang-orang kaya. Jadi mereka anak dan ibu sama-sama lari, tapi sayang Will tidak bisa menyelamatkan, memberi tambahan waktu ibunya. Saat bertemu ibunya udah meninggal karena kehabisan waktu. Keesokan hari, timekeeper atau penjaga waktu menemukan jasad Henry. Mereka berpikir Henry dibunuh. Di hari yang sama, Will ingin pergi ke New Greenwich. New Greenwich ini adalah kota mewah, orang-orang kaya semua isinya. Will pergi ke New Greenwich ini menghabiskan 1 tahun waktunya. That was a year. Ketika di New Greenwich, Will menyewa kamar yang mahal dan malamnya Will ke kasino untuk bermain. Dia main dengan orang kaya, salah satunya bernama Philip Weiss yang kaya banget. Awal aja taruhannya gak tanggung-tanggung, 50 tahun waktu. Tak lama kemudian datang seorang cewek bernama Sylvia Weiss, dan saat itu juga taruhannya ditambah lagi 2 abad. Will pun ikut. Sisa waktu Will jadi 30 detik. Will pun memenangkannya. Waktunya menambah jadi 1100 tahun. Philip mengenalkan Sylvia Weiss. Dia adalah anaknya. Sylvia ini mengundang Will ke pesta besok. Keesokan hari, timekeeper mengejar Will ke New Greenwich. Di saat pesta itu, timekeeper ini datang dan menanyakan waktu Will yang didapatkan ke Henry. Will jelasin ke mereka tapi tidak dipercaya.
Waktu Will pun disita semua, disisakan 2 jam untuk pemeriksaan. Akhirnya Will berontak dan mengancam akan membunuh Sylvia. Will berhasil lolos kabur dengan membawa Sylvia. Waktu Will tinggal 1 jam. Dia mencoba meminta waktu ke Sylvia tapi tidak diberi. Soalnya Sylvia mengira dia benar-benar membunuh Henry. Will tapi tidak memaksa dan menyuruh Sylvia untuk menutup tangannya agar orang-orang tidak tahu kalau dia mempunyai banyak waktu. Di pagi hari mobil Will terguling, mereka pun pingsan. Ketika pingsan, tiba-tiba ada Fortis, ketua perampok waktu. Dia mengambil waktu Sylvia. Dia menyisakan setengah jam. Karena kesusahan oleh waktu yang semakin sedikit, Will meminta tebusan ke Phillips, ayah Sylvia. Dia meminta 1000 tahun. Keesokan hari, Will dan Sylvia menunggu kiriman waktu dari ayah Sylvia. Setelah menunggu, ternyata ayahnya Sylvia ini tidak mengirim waktu untuk menebus anaknya. Dan itu membuat Sylvia kecewa. Singkat cerita, Will menyuruh Sylvia untuk pulang ke ayahnya, tapi Sylvia tidak mau. Dia ingin sama Will. Sylvia memberitahu supaya dapat waktu banyak dengan cara merampok bank penambah waktu ayahnya. Ketika di bank, Sylvia menyuruh orang-orang yang ada di bank untuk mengambil sisa waktu yang ada, yang Sylvia sisahkan untuk diambil. Dan mereka juga membagikan kepada orang yang membutuhkan. Mereka pun semakin hari dikejar-kejar oleh timekeeper dan juga tim perampok waktu. Sampai akhirnya tim perampok waktu menemukan mereka. Fortis, pemimpin perampok waktu, mengajak Will bertarung waktu. Ketika bertarung, ketika waktu Fortis tinggal beberapa detik, Will menembak anak buah Fortis dan Fortis tewas dalam pertarungan waktu. Sylvia dan Will merencanakan mengambil waktu 1 juta tahun ayah Sylvia. Keesokan hari, Sylvia menemui ayahnya dan bilang kalau dia menyerah. Ketika sedang ngobrol, Will menodongkan pistol ke ayahnya Sylvia. Will ternyata menyamar jadi pengawal ayahnya Sylvia. Lalu mereka pergi ke brankas yang terdapat waktu 1 juta tahun untuk mengambilnya. Timekeeper semakin marah, dikejar-kejarlah Will dan Sylvia hingga Leon menabrak mobil mereka. Di situ juga Will membagikan mesin waktu itu, padahal waktu Will tinggal 1 jam. Mereka pun lari. Hingga di depan mereka ada Leon. Ketika sedang bicara, Leon sadar kalau waktunya tinggal 5 detik dan akhirnya Leon tewas. Will dan Sylvia panik karena waktu mereka tinggal 1 menit. Will tak sengaja ingat kalau di mobil timekeeper ada mesin waktu. Mereka pun lari menuju mobil itu. Will pun sampai dulu untuk mengisi waktu, dan Will kembali ke Sylvia untuk menambahkan waktu ke Sylvia. Will tidak mau kejadian seperti ibunya dulu terulang lagi. Will pun akhirnya berhasil mengisi waktu Sylvia. Di akhir film, orang-orang semua mampu mendapatkan waktu yang mereka butuhkan. Mereka pun mampu pergi ke kota yang isinya orang-orang kaya semua. Will dan Sylvia tetap jadi buronan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan waktu.
dan film pun selesai. Oke, itu adalah alur cerita film In Time. Sampai jumpa untuk alur film selanjutnya.